Rencana nikah kapan nih? Jadi pilih yang mana, Kak? September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night howling at you. Tables have turned, tables have turned, tables have turned, tables have turned. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Oke, sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Subscribe. Oke, jadi di video kali ini I will make video about Q&A part 2. Oke, so kali ini bukan hanya video bahasa Inggris saja, tetapi video Q&A, karena jika teman-teman ingin melihat apa saja yang di channel saya, bisa langsung lihat di tentang. Jadi setelah video, playlist, setelah itu tentang. Nah, itu sudah saya jelaskan apa aja isi channel Anissa Caca Official ini. So, banyak sekali, kan kemarin memang sengaja buat Q&A yang part 2, because Q&A part 1 itu yang sama teman-teman. Jika kamu belum lihat, bisa lihat di sini ya, Q&A part 1. Jadi untuk part 2 memang sengaja kemarin saya buat pertanyaan di Instagram ya. Itu banyak sekali yang tanya. Alhamdulillah saya buka open Q&A itu ada 2 kali kalau nggak salah. 2 kali tahap. 3 kali. Yang pertama itu yang di story Instagram, and number 2 itu di postingan aku. Yang ini itu memang nggak ada yang bertanya ya. Kalau yang terakhir ini yang baru kemarin saya bikin. So, langsung saja biar nggak terlalu lama. Pertanyaan yang pertama adalah banyak sekali sih sebenarnya. Saya tuh bingung sampai mau jawab yang mana sih. Itu ya, karena banyak sekali pertanyaannya. Itu aja ya, pertanyaan yang paling banyak ya. Itu pertanyaan, kapan nikah? Kapan nikah, Miss? Kak Ca, kapan nikah? Jadi sama rencana nikah kapan nih? Jadi pilih yang mana, Kak? Ini ya. Rencana nikah kapan nih? Jadi pilih yang mana, Kak? Oke, pertanyaannya banyak sih ya, yang bertanya kayak gitu ya. Terus yang kedua nih, kapan nikah, Miss? Gitu ya. Kapan nikah, Miss? Terus ada juga yang ketiga, kapan nikah? Please guys, I have write in the story on WhatsApp, my WhatsApp. Why all of people, and termasuk kamu, all of people ask
give to me question is when you married. Cha? Kak Cha, when you married? Miss, when you married? Teman-teman mau tahu jawabannya apa tidak? Jadi bakal aku jawab ya di Q&A kali ini. Bentar, saya mau tanya. Teddy Bear, kapan saya nikah? Jadi doain aja secepatnya dan tunggu aja. Oke, yang question number 2 is mengapa ada pertanyaan yang tak memiliki jawaban? Mengapa ada pertanyaan yang tak memiliki jawaban? Oke, jadi gini. Contohnya seperti gini. Kenapa ada buku tapi tidak ditulis? Atau gini, kenapa ada pensil tapi tidak ditulis? Nah, itu jawaban buat kamu ya. Oke, langsung saja biar nggak terlalu lama. Pertanyaan nomor 3 itu gini. Miss, kenapa bisa nge-YouTube? Nah, ini pertanyaannya ya. Kenapa nge-YouTube? Awalnya sih memang iseng-iseng ya. Iseng-iseng bikin video. Pertama kali itu waktu di Semarang. Waktu aku itu sama temen aku ya, Filza. Itu pergi, memang traveling gitu ya. Kita traveling ke Semarang. Sengaja, waktu itu for the first time I use niqab. Okay? For the first time I use niqab. So, I don't know how can I make I make video for YouTube. Jadi aku tuh tidak kepikiran gitu guys. Kenapa aku nge-YouTube sampai sekarang ini? Karena awalnya tuh iseng-iseng kan. Terus long by long aku berpikir, ngapain sih aku ngebuat video yang gak jelas kan, buang-buang waktu juga, apalagi waktu untuk ngedit, waktu untuk tag video, terus pokoknya buang-buang waktu gitulah ya kalau gak bermanfaat. So aku hanya berpikir terus, gimana caranya biar video aku ini bermanfaat gitu. Percuma aku buat video tapi yang gak bermanfaat. Terus banyak sekali YouTuber kan yang nge-YouTube. Banyak juga artis-artis yang sekarang nge-YouTube kan. Aku sebenarnya gak mau gak ada kepikiran sejauh itu teman-teman. Ya apa ya? Karena kan aku jalanin yang ada di depan mata. So, jadi aku jalanin sampai sekarang ini. Terus aku rubah, ya udah gimana sih cara bikin video yang bermanfaat itu gitu. Jadi ya udah akhirnya aku bikin konten yang video-video bermanfaat gitu teman-teman. Yang pertama itu video pendidikan kan, cara belajar bahasa Arab, cara belajar bahasa Inggris, sharing time ya seperti ini, kita sharing gitu. Jadi kalau ada pertanyaan atau pemasukan itu teman-teman bisa sharing aja ke aku, oke? Gak usah malu-malu, gak usah pakai jaim-jaim segala. I'm really humble people, seriously. Aku nih orangnya humble ya, jadi santai aja gitu kalau sama aku. Coba tanya teman-temanku aja, aku orangnya itu kayak gimana. Jika kamu belum tahu sifatku yang asli, oke? Oke, kita baca pertanyaan yang selanjutnya ya. Pertanyaannya itu gini. Miss, enak nggak kuliah? Gitu ya. Enak nggak kuliah? Nah, gini teman-teman.
sebenarnya kalau udah milih kuliah itu pasti ada suka dukanya ya. Namanya juga mencari ilmu, jadi ada suka duka. Jadi kalau ditanya enak nggak kuliah, itu pasti enak banget ya. Kalau menurut aku sih itu enak banget. Karena apa? Karena dengan kuliah kami tuh bisa menambah wawasan ya, menambah wawasan, menambah pemikiran, menjadi dewasa, membentuk kriteria kamu. Banyak temen itu yang sukanya ya, yang positifnya. Dukanya itu kalau memang kamu sudah berpikiran untuk buka usaha ataupun kerja, atau memang kamu betul-betul gak mau sekolah lagi, itu kamu bisa langsung kerja daripada kuliah buang-buang waktu ya. Ada yang orang berpikiran seperti itu. Jadi itu depend on you, tergantung kamu. Jika kamu ingin kuliah untuk menuntut ilmu, why not gitu? Kenapa tidak? Jadi untuk aku kuliah itu enak, beneran. Bisa tambah teman, bisa sama-sama sharing pemikiran, bisa diskusi pemikiran, bisa menemukan kriteria mana orang yang ini itu. Jadi kita bisa membentuk kriteria kita, membentuk sikap kita untuk lebih dewasa, dan supaya kita mendapat ilmu yang lebih tinggi. Gitu ya. Terus dengan kuliah ataupun sampai sarjana bisa menentukan kerja kita nanti di masa depan. Gitu. Kalau ada yang tanya, toh ada yang udah sukses tanpa kuliah, gitu ya? Ya, this is true. Aku akui itu memang benar. Kebanyakan orang itu tanpa kuliah dia sudah mapan. Tanpa kuliah dia sudah punya rumah. Tanpa kuliah dia sudah pengusaha. Nah, gitu ya. Di sini aku nggak ngelarang kamu untuk kuliah atau tidak ya. Tadi ada pertanyaan aja. Gimana sih kuliah enak apa enggak? Ya udah, aku jawab ya. Kuliah itu enak kalau menurut aku, karena depend on you. Tergantung kamu dan kembali ke kamu lagi. Jika kuliah, ya nggak apa-apa. Jika tidak juga nggak apa-apa. Karena setiap orang itu pemikirannya berbeda-beda. Gitu aja ya. Oke, kita langsung baca pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara fasih bahasa Inggris untuk orang awam yang masih awam banget? Jadi gini teman-teman, untuk belajar memang semuanya step by step, mulai nol, mulai zero ya. Toh kembali ke saya lagi. Jadi saya ini belajar bahasa Inggris bukan langsung master gitu ya, bukan. Jadi saya tuh awal mulanya itu memang saya tuh nggak bakat, beneran. Saya tuh nggak bakat dalam bahasa Inggris. Saya itu malahan dulu kalau dikata waktu SMK atau waktu SMP, coba tanya teman-teman SMP saya atau SMK saya, pasti jawabnya, kalau SMP saya dipanggil Anissa ya, kalau SMK Caca. Jadi kalau teman SMP coba tanya, Anissa itu loh gak bisa apa-apa, Caca itu loh gak bisa apa-apa. Jadi gitu. Jadi beneran guys, jujur, saya itu gak bisa bahasa Inggris pertamanya. Qadarullah ya, saya ingin sekali itu ke kampung Inggris, karena kan kampung Inggris itu terkenalnya jago bahasa Inggris.
Ya udah, saya pergi ke sana. Waktu itu ambil program yang 1 tahun. Dan di sana saya mulai belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Jadi memang belum bisa apa-apa. Nah, buat kamu yang pengen belajar bahasa Inggris, jangan khawatir meskipun kamu itu masih awam banget, meskipun belum tahu huruf A itu seperti apa bacanya. Jadi jangan khawatir. Karena jika kamu ingin belajar, kamu itu pasti bisa. Asalkan ada niat yang pertama. Niat belajar, pengen belajar bahasa Inggris beneran. Terus yang kedua, itu kamu harus semangat belajar. Jadi kalau kamu udah semangat, kamu bakal apapun itu pasti semangat melakukan apapun. Menghafal vocab, menghafal grammar, belajar grammar gitu. Kembali ke niat yang awal tadi. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau kamu ingin belajar bahasa Inggris, meskipun kamu belum bisa apapun dalam bahasa Inggris, kamu tuh jangan takut, dan kamu bisa bimbel gitu, bisa, ataupun cuma ke kampung Inggris deh 1 bulan gitu. Dijamin kamu tuh pasti bisa ngomong bahasa Inggris ala native speaker gitu, ala bule-bule gitu. Dijamin bakal bisa. Serius deh. Jadi jangan takut ya, jangan takut untuk belajar bahasa Inggris. Terus yang kedua, yang terakhir pertanyaannya, karena jujur saya itu lelah kalau ngomong terus, jadi jangan terlalu banyak-banyak, karena kamu itu pasti bosen kan. Saya yakin kamu tuh pasti bosen lihat video ini jika terlalu panjang. So I will make short video. Jadi aku bakal bikin video ini pendek dan tidak terlalu panjang biar kamu gak bosan. Oke, pertanyaan yang terakhir tadi ya. Sabar itu menurut Mbak Caca itu bagaimana gitu ya? Sabar itu menurut Mbak Caca itu bagaimana? Jadi kalau menurut saya pribadi ya, sabar itu ketika kamu diuji sama Allah. Apapun itu ujiannya, jika kamu bersabar, pasti hasilnya itu tidak kemana kok guys. Meskipun kamu dijahatin orang, meskipun kamu difitnah, meskipun kamu dibully, dihujat, dikatain apapun itu, ditimpa musibah, itu kalau sabar pasti nanti itu Allah yang balas gitu. Allah itu tahu gimana usahamu kepada Allah untuk taat kepadanya. Allah itu bakal memberi balasan apapun itu. Kalau menurut saya ya, saya pribadi sabar, saya itu harus gini. Dia itu, saya contohnya dilecehkan gitu ya, terus difitnah gitu, saya tuh sabar guys. Saya tuh jadi gini, meskipun difitnah apapun itu, jika itu salah, menurut saya itu salah, dan menurut itu saya paling benar, saya tuh akan membuktikan gitu kepada orang-orang itu. Ternyata kalau saya itu nggak seburuk apa yang dibilang mereka gitu. Jadi jika kamu dihujat, kamu itu sabar dan lakuin apa yang kamu bisa. Contohnya yang tadi, kamu harus tunjukin ke mereka kalau kamu itu seperti ini gitu. Dan jangan lupa tetap doa kepada Allah agar diberi kesabaran untuk menghadapi semuanya. Jadi gitu guys. Memang sih kita itu hanya manusia biasa ya, bukan nabi. Ada yang bilang seperti itu. Gak mungkin lah kita sebagai manusia sesabar nabi. Kata siapa nggak mungkin? Gitu loh. Kata siapa gitu. Itu hanya pemikiran kamu. Hanya di mindsetmu ya. Jadi kalau kamu memang ikhlas dalam apapun itu ujiannya, insya Allah nanti itu Allah itu balas semua atas kesabaranmu selama ini gitu. Karena sabar itu tidak mengkhianati hasil. Jadi jika kamu
ingin melakukan sesuatu gitu. Jadi kamu itu harus sabar gitu. Jika kamu ingin menggapai cita-cita kamu harus sabar dulu. Karena semua itu nggak langsung instan. Jadi harus step by step untuk menggapai keinginanmu gitu. Jadi ini sama aja sih dengan insecure ya. Nanti saya akan bahas ke video selanjutnya tentang insecure itu gimana. Karena temanya ini kan Q&A. Jadi saya nggak akan memperjelas insecure itu kayak gimana. Jadi jika kamu ingin melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, kamu harus bersabar terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau saya ini belum menjadi apa-apa. Saya akan bersabar atas semuanya. Saya akan berdoa kepada Allah, saya akan bersyukur atas apa yang aku punya saat ini. Jadi jika kamu bersyukur dan sabar, pasti Allah akan memberi hasil yang lebih dari kesabaran. Oke, mungkin itu saja dari video kali ini. Saya Anissa Fitria Ramawati, biasanya dipanggil Anissa Caca. Sampai jumpa di lain video. Jangan lupa subscribe dan like video ini. See ya!